Sahabat GKI, dalam berbagai kesempatan di sepanjang sejarah, Israel begitu menekankan kebaikan Tuhan dan bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan Israel mengalami kehancuran, bahwa ia setia pada janjinya sebab Israel adalah umatnya dan Tuhan adalah pelindung Israel. Bahwa Tuhan itu adalah pelindung umatnya, bahwa Tuhan itu adalah baik adanya dan setia pada janjinya, tentu saja itu benar. Tetapi hanya menekankan sisi ini saja dapat menjadi sangat berbahaya. Penekanan yang berat sebelah dapat membuat kita kehilangan kewaspadaan dan lalu memiliki rasa percaya diri yang berlebihan. Kita bahkan dapat tergoda untuk melakukan segala sesuatu secara sembarangan. Sebab kita berpikir Tuhan pasti akan menyelamatkan. Andaikan yang kita kerjakan secara sembarangan itu membuahkan hal-hal yang mengancam atau menghancurkan kita. Tuhan pasti akan melindungi kita terhadap dampak-dampak yang negatif dari sikap yang sembarangan. Ini adalah dampak negatif dari penekanan yang berat sebelah terhadap kesetiaan kebaikan Allah. Dan itulah yang terjadi pada Israel. Karena penekanan yang berat sebelah ini, mereka akhirnya terlena. Mereka tidak lagi menjaga sikap hidup dan bertindak sembarangan. Mereka lalu berada dalam kenyamanan yang palsu. Keyakinan bahwa tidak akan ada yang menghancurkan mereka. Sebab, bukankah Tuhan akan melindungi mereka? Itulah keyakinan yang palsu itu. Sahabat GKI, teks kita pada hari ini mengingatkan Israel dan menegaskan kepada kita bahwa kesucian Tuhan itu bersifat rangkap dua. Yesaya 8 ayat 14 mencatat, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga akan menjadi batu sentuhan dan sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Sahabat GKI, Allah itu sekaligus menggemarkan dan menggentarkan. Allah begitu dekat tapi sekaligus juga ia jauh. Allah memang sangat baik dan panjang sabar. Tetapi ia juga bisa marah dan memberikan hukuman. Kapankah Tuhan akan berhenti sabar dan menghukum? Tak seorang pun yang tahu serta tidak bergantung pada sikap manusia. Tuhan akan terus sabar atau tiba-tiba menghukum sesuai dengan kehendaknya yang bebas. Yang pasti, ia, Tuhan, menjadi tempat kudus, tempat perlindungan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini perlu kita ingat terus. Sebab kita juga terkadang terlalu menekankan Allah yang begitu dekat dengan manusia. Sehingga kita lupa bahwa ia adalah Allah yang kudus. Kita lupa bahwa kita berada di bumi dan Allah berada di sorga, di tempat yang kudus. Akibatnya, kita berlaku sembarangan, begitu saja menyamakan Tuhan dengan sesama atau seorang sahabat. Ingatlah bahwa Tuhan itu kudus. Kepadanya kita harus selalu menjaga sikap hormat. Boleh akrab dengan Allah, boleh merasa dekat dengan Allah. Dan pada saat yang sama, keakraban itu, rasa dekat itu tidak boleh membuat kita bersikap dan bertindak sembarangan. Sekali lagi, memang Allah itu dekat. Ia sangat dekat dengan kita, tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu juga adalah kudus. Kepadanya kita harus selalu menjaga sikap hormat. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial saudara. Jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di YouTube, like fanpage, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungi web Sinode GKI.
Saya Arlianus Larosa, salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.